Ya, kita lanjut lagi ya podcast kali ini masih sama Halo. bersama Mbak Sani ya di video podcast Halo. pertama kita seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, yang punya penghasilan sambil kuliah lewat jualan online. Nah, ini kita mau bahas detail nih, mendalam nih. Nah, gimana Mbak Sani? Kalau Mbak Sani sendiri kemarin kan sudah jelasin tuh ya perkenalan. Sekarang kita masuk ke teknis coba. Nah, sambil kita ngopi-ngopi. Kalau ini Mbak Sani pertama kali mulainya gimana nih? Kalau pertama kali mulai Mbak Sani sambil minum apa-apa? Oke, makasih Pak Zainal atas kesempatannya ya bisa sharing-sharing lagi di sini. Ya. Di podcast apa kemarin Pak Zainal? 1 meter 30 menit. Iya, siap. Nah, Pak Zainal kalau saya jujur memang punya penghasilan dari apa itu sambil kuliah itu kan ada sebenarnya banyak macam ya Pak Zainal ya. Kan bisa jadi part time terus kerja juga. Tapi kalau saya memilih jualan online karena memang itu selain apa itu namanya waktunya fleksibel dan potensinya juga gede gitu. Tapi kan emang harus belajar. Nah kalau saya dulu mulainya dari ini Pak Zainal. Kebetulan dulu itu lihat tren sih di daerah saya itu ini. Ada kayak reseller gitu loh Pak Zainal. Oh reseller awalnya. Emang Iya, kamu bener. daerahnya mana dulu? Saya tinggalnya di Wates Kulon Progo. Oke. Jadi Kulon memang Progo. waktu SMA dulu itu lagi tren banget. Itu reseller. Nah kalau saya dulu contoh kayak masker. Masker Terus wajah gitu, ya kayak suplemen gitu. Suplemen, Nah saya cuma nggak punya modal, nggak pakai modal, ya udah Oh. reseller aja gitu. Ya. Oke, ini saya simpulkan berarti Mbak Sani dulu memulai tanpa modal ya. Awalnya jadi reseller Iya. ya dari masker wajah atau yang lain-lain ya. Iya. Oke, kalau boleh dilanjutkan pertama kali itu pas nggak ada modal tuh mulainya bagaimana? Kondisinya sama yang dilakukan tuh gimana dulu? Wah, bisa dibilang parah ya Pak Zainal ya. Iya. Sebenarnya kita itu mulai jualan online kan ada yang banyak yang bilang kayak, waduh aku nggak punya HP yang bagus nih, Oke. aku nggak punya laptop gitu. Ya. Nah, tapi kalau saya dulu malah mulainya itu ini dari benar-benar HP yang Samsung J2 Prime, tahu nggak sih? Samsung J2 Prime, wah itu tahun berapa itu? Nah, saya juga nggak ini lupa ya. 2018 Tahun berapa itu? ya kayaknya. Nah, itu tapi pernah. saya posisi mulainya mungkin tahun 2020 akhir gitu. Oh, setelah Jadi COVID udah ya mulai Oh, pas COVID. gitu, pas COVID ya betul. Nah, itu posisi HP itu ini kalau nggak dicolokin ke charger itu mati. Wow, luar biasa. Bisa Sekentang dibayangin nggak? itu ya. Sekentang itu. Jadi Iya. HP-nya harus dicolokin ke charger. Iya. Kalau dilepas langsung Langsung mati mati, gitu ya. iya. Waduh. Malah itu yang ibaratnya bisa jadi ya motivasi juga sih ibaratnya. Ya mulai dari hal sederhana tapi kan yang penting ya impiannya besar nih. Wis, berarti punya cita-cita yang besar, masalahnya tuh jadi kecil gitu Iya ya. benar. Oke. Kalau HP sesusah itu, maksudnya dengan HP sekentang itu apa aja secara teknis yang bisa dilakukan? Kan otomatis kan harus colok HP Iya, betul. ke charger, terus ngapain aja tuh setiap harinya itu, setiap hari itu? Iya. Kalau ini sebenarnya kan kalau pemasaran zaman dulu memang cuma ini TC tahu nggak Pak Zainal? Ya, yang kemarin itu kita sempat bahas. Jadi kita kan nggak kenal sama orang. Iya betul. Kita dapat nomornya dari mana, misalkan dari grup atau apa, Iya. terus kita kenalan dulu ya, Iya, betul. dengan tes kontak. Ya kebetulan kalau dulu itu memang kan adaptasi juga pastinya jualan. Tapi kalau zaman dulu memang kita itu jualannya versi gratisan ya tadi TC atau chat teman-teman gitu. Terus ditawarin satu-satu. Ya itu alhamdulillahnya masih kuat beban HP-nya. Oke. Iya sambil pastinya ini upgrade. Oke. Nah kalau sekarang memang ini udah ya dari konten. Kalau saya pakai Samsung J2 Prime buat konten ya mohon maaf Pak Zainal. Enggak kuat ya. Ya, jadi saya coba ini ya jelaskan ke penonton bahwa yang paling penting itu sebenarnya bukan di HP-nya ya, Iya. tapi di usahanya. Iya benar Di sih. ikhtiar kita gimana caranya, mbuh piye carane Iya. lah bisa ngasilin dulu lah. Iya, betul. Dengan keterbatasan kayak HP-nya harus dicolok dulu, install aplikasinya mungkin cuma bisa WA. Iya betul. Itu waktu promosi tuh harus videonya hapus-hapusin dulu. Iya, memorinya Biar penuh, kuat. ya kan. Dan pokoknya gimana caranya bisa promosi dengan cara gratis dengan modal seadanya, begitu ya Mbak Sani ya. Iya. Nah, terus titik di mana mulai dapat penghasilan itu gimana itu? Mulai dengan HP penghasilan sekentang itu? gede atau Penghasilan sedang? dulu deh. Pokoknya mulai dapat, kalau bahasa kita pecah telur ya. Pecah telur Mulai ya. pecah telurnya kapan? Progresnya gimana tuh dulu awalnya? Nah,
Sebenarnya kalau jualan kan pastinya kita itu kalau mau cepat laku kan dari inner circle dulu ya. Maksudnya inner circle? Inner circle itu contoh kayak orang-orang terdekat kita. Oke. Contoh kalau saya dulu kan ngekos, Ya. jadi dari teman kos dulu Oke. gitu. Jadi waktu itu saya closing masker ya, itu harganya mungkin kisaran satunya 7.000. 7.000. Tapi dia belinya 2. Oke. Nah itu ke teman kos, Oke. teman kos Itu terus berarti teman sekelas. Berarti dari teman-teman sekitar itu iya, dapat betul. kecil-kecil ya. Iya, iya paling cuma receh-receh gitu. Oke, receh-receh. Terus habis itu COD di alun-alun. Oke, zaman-zaman ada orang ngasih kita duit di pinggir jalan gitu-gitu iya ya, bener, terus COD, betul. Nah itu terus kalau sekarang mah emang udah upgrade kan, udah kita ngikutin perkembangan zaman juga sambil kita kan belajar di komunitas digital academy juga pastinya. Nah itu sekarang mah udah enak, tinggal kirim paket dan kirim paketnya pun itu udah ada yang packingin juga. Oke, kalau ini sudah hampir otomatis gitu. ya. Iya. Kalau dulu manual semua ya, ya karena Manual, gratisan iya. itu ya. Betul, manual banget kalau zaman dulu mah. Ya berarti mulai dari kecil-kecil itu berapa lama tuh dari kecil-kecil itu sampai ratusan ribu sampai jutaan itu berapa lama? Nggak usah yang gede-gede dulu, Iya. kecil-kecil sampai menengah lah. Ini Pak Zainal, kalau saya pas kecil-kecil ya tadi pas jualan via WA aja. Nah tapi kalau misalnya pas udah ratusan ribu jutaan itu pas udah mengenal iklan. Oh. Nah kebetulan di mentoring juga sama mentor di Digital Academy itu kebetulan. Jadi waktu itu saya juga nggak punya modal buat ngiklan. Artinya dari gratisan mulai ke berbayar, berbayar. karena Iya. udah mulai ada duit masuk. Duit iya sedikit tapi lah. masih sedikit. Iya, Nah, waktu itu awal modalnya cuma ngiklan 100.000 padahal di Google Ads. Google, oke. Ya, di Google Waktu Ads. itu 100.000 dapat berapa? Atau zong malah? 100.000 itu ini, jadi kan ada konversinya jadi klik terus Oke. jadi chat masuk, kurang lebih mungkin ada 10 chat masuk ya ke niche market apa itu namanya produk Yang- saya oke, ya. niche Nah market. itu ya belajar closing biar ada harus ada yang closing nih, kalau nggak closing mah boncos. nggak bisa muter ini lagi iklan, Iklan lagi. lagi. Akhirnya alhamdulillah closing di situ berapa juta, 1,7 juta mungkin. 1,7 juta. Di situ dapat untung ya kisaran 300-400 ribu Oke, dan berarti- bisa muter terus. Oke, berarti dari modal sekecil mungkin seadanya kita tuh lipat gandakan dengan Iya. cara kita puter ya. Iya. Oke, artinya harus sangat efisien dong, harus sangat ngepas gitu loh. Kata kuncinya harus sesuai, Iya, benar sekali. marketnya harus sesuai. Karena kalau nggak sesuai ya boncos tuh. Iya. Udah ngeluarin 100.000, baliknya 0, Iya. ya kan? Iya. Cuman kemarin alhamdulillah 100.000 baliknya Iya 300-an lah. 300-an ya. Iya. Berarti kan masih untung 2 kali lipat. Nah, sisanya itu duitnya harus habis itu diapain lagi? Diputer lagi. Puter lagi. Iya. Ya. Alhamdulillahnya gini Pak Zainal. Kalau misalnya saya saya sebenarnya kan nggak ada background kayak contoh anak IT atau anak yang pemasaran pro gitu nggak ada ya. Nggak ada. Nah, tapi mentor-mentor di Digital Academy itu mentor saya kebetulan emang jago banget di situ. Oke. Jadi itu mungkin hoki juga ya Oh, termasuk karena ya. diajarin ya, Iya, dibimbing ya. Iya, jadi keuntungannya saya emang ngulik sesuatu itu nggak sendirian, tapi ada Oke. komunitasnya juga. Jadi kita nguliknya bareng-bareng. Bareng-bareng. Oh Iya. iya. Berarti memang komunitas dan mentor ini kunci paling pentingnya ya, Iya, justru ya, bukan salah cuma modalnya ya. Salah satu pentingnya juga. Soalnya ya kita jujur-jujuran aja kalau misalnya kita contoh kita usaha sendiri. Ya mungkin ada orang yang ambisius banget ya. Tapi saya sepertinya tidak seambisius itu deh. Oke. Artinya ambisius juga kalau Iya. mohon maaf kehabisan tenaga, waktu, Iya. pikiran, Udah bahkan uang Pusing malah sendiri nggak ya. jalan gitu Iya, ya. benar. Oke. Benar. Jadi fungsinya komunitas emang ya selain membantu kita, selain kita juga ibaratnya dapat apa ya? Dorongan juga dari komunitas tersebut. Iya, betul. Motivasi inspirasi juga. gitu ya. Iya. Wah, hebat nih. Jadi memang tidak bisa ya mulai dari nol sendiri, semuanya sendiri tuh nggak bisa. Memang harus ada ya, memang dari diri sendiri tuh ya apa Ada ya kemauan. kemauan ya, kemauan, terus ditambah lagi dengan dari komunitas, kita belajar sama mentor, praktek bersama sampai di titik tertentu nih. Nah, titik tertentu yang bisa dibilang Mbak Sen ini udah bisa mandiri ya. Bahasa mandiri itu sudah bisa, mohon maaf kalau jualan mungkin udah agak gede. Iya. Untuk transaksinya juga sudah lumayan besar. Nah, itu di berapa lama itu pada saat yang tadi Samsung J2 Prime ya, itu sampai di titik lumayan atau mandiri itu di berapa lama dan transaksinya waktu itu di kisaran berapa itu? Kalau saya hitungannya jujur memang agak lama Pak Zainal. Oke. Karena memang kan kita itu setiap orang pasti startnya beda-beda nih. Beda-beda. Ada yang dari 0, ada yang dari 10 gitu. Oke. Nah, kalau saya emang tanpa basic contoh nggak bisa jualan terus nggak bisa ini. Jadi emang agak lama. Jadi mungkin kisaran ya hampir 1 tahun lah Hampir 1 tahun. ke yang mulai ngiklan itu, tapi sekali ngiklan itu bisa dapat mungkin sebulan tuh bisa 8 juta, 8 juta. 5 juta, padahal saya itu posisinya masih maba di situ. Masih mahasiswa baru Iya. di Universitas UNY. Negeri Iya, Yogyakarta. Universitas Negeri Oke, jadi Yogyakarta. posisi waktu itu
di saat SMA mulai nih. Berarti 1 tahun setelahnya kan masuk di Maba UNY. Nah itu apakah dengan uang itu buat masuk kuliah atau kuliah dibayarin orang tua atau gimana tuh? Kok bisa masuk ke UNY dan jurusannya PG PAUD ya? Itu apa pendidikan jalur mandiri. Jalur mandiri. Nah, coba diceritain itu proses dari yang punya penghasilan mandiri itu tuh kepake ke kuliah atau gimana tuh? Oke. Nah, pastinya ini kalau awalnya saya jualan itu kan awalnya ya cuma buat uang saku tambahan. Saya nggak ada kepikiran Pak Zainal buat contoh, kayaknya bisa nih buat kuliah, nggak ada kepikiran sama sekali. Ya paling cuma dapat 50.000, 100.000 gitu. Tapi alhamdulillah ya tadi dapat rezeki yang banyak. Saya mikir, ya udah kan salah satu investasi yang bagus kan salah satunya pendidikan. Ya, jadi saya utamain ya udah deh ini uang daripada saya mohon maaf kayak tabung juga cuma buat foya-foya gitu. Ya udah saya bayar daftar kuliah di situ, terus saya bayar kuliah sampai ya sekarang semester akhir juga gitu. Wow. Ya. Kalau boleh tahu dulu pas masuk kuliah itu di UNY itu kan mandiri kan berarti bayar tuh. Bayarnya berapa kalau dulu di awal? Saya ini kebetulan mandiri itu enggak, saya pakai nol loh namanya uang pangkal. Uang pangkal, nol sama bayar kuliah paling kisaran 3.145.000. Itu per semesternya. Oh berarti per semesternya 3.150.000. Iya. Bisa dibilang murah juga sebenarnya. Oke. Ya jadi kalau bicara kita kuliah pakai uang dari hasil jualan itu juga bisa berarti ya kayak Mbak Sani? Sangat-sangat bisa. Sangat-sangat bisa ya. Iya. Waduh keren banget. Jadi buat teman-teman Bapak Ibu yang mungkin punya waktu itu seumuran berapa kamu di? Saya mulainya. Bukan yang pas kuliah kan berarti 18 tahun. 18 tahun udah mandiri dari jualan online ya walaupun butuh waktu setahun tadi dari HP terkentang-kentang gitu ya sampai bisa bayar kuliah sendiri itu butuh waktu 1 tahun. Ya mungkin buat orang lain itu lama ya. Iya lama banget. Tapi buat seorang Sani yang asalnya dari Kulon Progo ya sebuah kabupaten di Yogyakarta bisa mandiri kuliah sendiri pakai hasil dari jualan online itu luar biasa keren ya. Karena tidak banyak ya orang-orang seperti itu. Karena kan kita masuk topik selanjutnya nih yang menarik-menarik kita bahas nih. Orang kuliah ya kan pinter dapat beasiswa, tapi kan dia tergantung sama beasiswa. Nah itu gimana menurutnya Mbak Sani yang bayar kuliah pakai uang dari hasil jualan? Perjuangannya kan berbeda nih. Yang satu harus jaga nilai untuk beasiswa, kalau yang satu gimana nih kan sambil jualan, mungkin waktunya terganggu atau bagaimana tuh kalau pas awal-awal kuliah dulu nih? Oh iya, nah sebenarnya ada juga teman saya yang tadi kalau ada yang dapat beasiswa juga, berarti kan tuntutannya harus ini ya Pak Zainal, jaga nilai tadi. Betul. Nah kalau saya itu saya kuliah tapi sambil bisnis. Jadi memang ya pasti menuntut diri sendiri buat nilainya bagus juga. Nah tapi kebetulan di situ ini Pak Zainal balik lagi saya kan belajar di komunitas. Nah ternyata saya itu ini dapat pandangan yang bagus banget. Ternyata kita itu sepintar-pintarnya kita kuliah itu belum tentu ibaratnya dapat pekerjaan yang mohon maaf gajinya layak gitu. Oh gitu. Iya. Kalau Pak Zainal mohon maaf nih, kebetulan kan kalau tidak salah ibunya dosen ya. Nah kalau pendapat dari Pak Zainal sendiri bagaimana? Nah, mungkin Pak Zainal lebih bisa untuk karena berkomentar. Karena ini kan dibalikan ke saya ya Mbak Sani ya. Jadi kalau saya mandang Mbak Sani ini hebat karena dia tidak ada ketergantungan, keterikatan atau harus bahasanya menjaga nilai lah untuk dapetin beasiswa. Tapi dia harus menjaga omset penjualan ya. Biar dia bisa bayar kuliah sendiri kan. Karena kalau penjualannya turun drop otomatis gak bisa bayar kuliah, bisa DO nih teman-teman. Jadi ibu saya kebetulan kan dosen ya di sebuah universitas negeri di Papua dan sangat pintar sekali. Dari SMA, kuliah di Indonesia, kuliah di luar negeri semua dibayarin sama pemerintah beasiswa. Tapi syaratnya satu, nilainya harus bagus, harus membawa prestasi secara akademik. Nah sedangkan kalau yang model-modelan Sani nih mohon maaf nih IPK-nya pas-pasan aja yang penting lulus gitu ya. Nah jadi menurut saya sih semua kembali lagi ya. Orang itu mau cari duit di awal atau mau cari duit di belakang kan masing-masing. Tapi beda cerita ya kalau kondisi kepepet kayak Mbak Sani. Lah kalau nggak jualan, nggak punya duit ya dibilang mohon maaf dapat beasiswa juga enggak. Terus mau kuliah dari mana? Makanya ya menurut saya sih cukup bijak ya. Kita nggak bisa lah mengotak-kotakan oh ini orang harusnya kuliah fokus, oh ini orang harusnya gak usah kuliah sekarang lah jualan aja ya, terserah orangnya juga kan. Karena tadi investasi pendidikan juga penting juga ya. Salut sih saya dengan hal seperti itu. Cuman kita ke ini nih, ke pembahasan yang mungkin saya bisa bilang gini. Kan teman-teman itu pasti ini ya, kalau bahasa Jawanya ngerasani ya atau mungkin ngelihat kok jualan kamu terus nih gitu. Itu gimana tuh? Iya, saya itu cerita dikit, saya itu
dirasain itu udah dari sekolah gitu. Oh, udah dari sekolah bukan dari kuliah ya. Jadi teman saya ada yang ini bilang gini, San kamu itu mbok ini kalau bahasa Jawanya ya, mbok sekolahnya saya serius gitu. Kalau bahasa Indonesianya kamu sekolahnya tolong yang serius gitu. Ya saya ini ya seneng juga sama dia kan diingetin ya. Betul. Nah tapi memang ya alhamdulillah saya udah tuntutan sekolah udah saya seriusin gitu. Mungkin dia kan lihatnya dari luaran aja. Yang penting kalau di situ contoh dari segi akademiknya, contoh saya udah lulus. Nah baru kalau jualan prioritas pertama sekolah dan kuliah, prioritas kedua itu tetap jualan. Gitu. Berarti kuliah dan kuliah dan sekolah ini tetap menjadi prioritas ya. Iya benar. Ya ini nilai pas lulus ujian pas sekolahnya berapa? Waduh, saya lupa Pak Zainal, udah lupa banget. Tapi oke. Dan saya kemarin tuh pas sekolah saya kan ini ya akuntansi dan keuangan lembaga, kebetulan ada kayak ujian kompetensinya. Dan saya dapat sertifikat ahli kompetensi tersebut juga, aman juga gitu. Berarti aman ya. Iya. Terus kalau IPK, ini kan ada teman-teman baru datang nih, jelasin IPK-nya berapa? Coba duduk aja langsung. Iya, kalau IPK tiap ini apa itu namanya? Tiap kuliah kan mungkin ada yang susah dan gampang buat dapat IPK-nya ya. Kebetulan di tempat saya juga cenderung lumayan susah nih buat dapat IPK-nya. Berarti IPK-nya Iya, berapa? jadi 3,5 kalau saya. Wih, 3,5 bagus. Di sini ada nggak IPK-nya 3,5? Ya kan belum kuliah. Baru masuk ya. Ini baru masuk ya. Oke. Jadi itu kan rata-rata ya, bukan per semester ya. Menurut saya pribadi 3,5 itu tinggi. Karena rata-rata teman-teman yang ibaratnya fokus kuliah aja untuk kejar 3,5, ya apalagi yang jurusannya susah, itu ya setengah mati ya. Kalau kita bicara di PG PAUD 3,5 mungkin gampang ya? Iya, gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Tapi tetap ada nilai yang bagus, tetap ada nilai jelek ya. Pasti ya jujur memang ada yang harus dikorbankan. Pasti suatu saat ada yang harus dikorbankan. Tapi menurut saya dengan pengorbanan itu terus saya dapat hal yang seperti ini, menurut saya oke-oke aja. Wah mantap, keren banget. Jadi saya nangkep sesuatu nih. Jadi kuliah ya, jualan ya jualan. Iya. Prioritas pertama tetap kuliah. Tapi begitu kuliahnya sudah selesai, fokus jualan. Iya. Makanya bisa menghasilkan uang buat bayar kuliah itu. Toh juga saya pikir-pikir kuliah itu bukan suatu hal yang 24 jam. Kecuali kalau misalnya kita contoh ya, kita ngide buat organisasi lah iseng-iseng, ikut inilah iseng-iseng gitu. Itu kan nggak ada kaitannya sama nilai nggak sih Pak Zainal? Iya betul. Karena saya pernah kuliah juga. Dulu tuh saya pernah ikut 13 UKM. Luar biasa. Dimana 13-nya itu nggak kepake sama sekali. Karena kayak cuman di Jepangan itu apa tuh? Terus bahasa Jepang gitu ya. Terus wibu gitu ya. Wibu itu komunitas wibu tuh di kampus. Saya wibu juga kebetulan. Terus juga sering itu musik. Saya kan juga suka musik dan lain sebagainya. Saya ikutin 13-nya. Nggak ada benar-benar yang mendongkrak untuk kuliah itu sendiri. Hanya mungkin 2 nih, robotik karena memang saya suka teknologi, sama satu lagi itu bahasa Inggris karena saya kuliahnya di jurusan yang ada kewajiban bahasa Inggris bahasa. Jadi ya menurut saya sih tidak semuanya harus diikuti ya. Yang memang ada dampak aja sih ke kuliah. Karena balik lagi kuliah itu 100, kalau sarjana kan berarti 144 SKS. Kamu kan belum nih, saya sudah nih. Nah, jadi 144 SKS itu yang diselesaikan. SKS tambahan, pacaran, jalan-jalan, hilang-healing. Itu tidak termasuk kuliah ya. Kalau jualan itu justru nyawanya ya. Karena kalau kita nggak jualan, tadi nggak bisa bayar kuliah. Berarti kan sampai detik ini semua 100% biaya kuliah dari awal semester sampai detik ini, kamu semester 8 semua kuliah biaya sendiri. Dari jualan. Wah luar biasa, keren, mantap. Nah sekarang ini terakhir mungkin ya, karena udah banyak teman-teman mau ngobrol sama Mbak Sani juga. Ini untuk lulus ada target tertentu nggak? Ya, atau yang ditargetkan malah omset jualannya nih. Nah ini saya itu nggak tahu ya bisa kecapai yang enggak ya. Nah tapi emang dari saya tadi kan udah bilang tadi saya itu kan ikut ke komunitas Digital Academy di situ. Nah memang kita itu prioritasnya mungkin kita nggak perlu buat jago di akademis, nggak apa-apa. Toh juga banyak orang-orang yang nggak jago di akademis tapi dia sukses itu banyak banget gitu. Tapi bukan berarti kita mengesampingkan akademis juga. Tapi di mana kita itu kalau slogannya di Jogja ya itu sarjana jutawan gitu. Jadi gimana sih biar kita lulus kuliah, contoh ya kita contoh udah besok jemput orang tua tuh di bandara tuh pakai mobil sendiri, jangan diinepin di kosan juga. Di hotel gitu ya, atau apartemen kasih yang layak gitu buat orang tua. Jadi kita itu nggak lulus cuma sekedar kita bawa IPK aja, terus kita itu terus habis itu kita lontang-lantung gitu cari kerja yang susah, tapi kita lulus dalam posisi finansial udah oke. Gitu. Berarti targetnya itu tetap lulus ya, tepat waktu dan
ya IPK atau nilai juga nggak jelek-jelek Iya, amat, benar. Masih layak lah. Iya, masih layak. Tapi juga bisa mendapatkan keuangan yang cukup signifikan ya, terutama untuk orang tua tadi Iya. ya, untuk orang tua merasakan bangga. Ya kalau orang cuma lulus habis itu nganggur kan sama aja. Iya bener, kayak euforia sebentar pas wisuda hore gitu, habis itu waduh. Kalau kamu udah dari dulu hore ya, bahkan oke, berarti ini sebagai motivasi nih seperti biasa ya, kita motivasi teman-teman lah. Karena kan teman-teman yang nonton video ini mungkin terinspirasi dengan kok kepikiran gitu loh, sempet-sempetnya sambil kuliah kan jualan juga. Nah tapi hasil jualannya itu nggak dipakai foya-foya tapi malah dipakai ke tanah suci. Nah itu ada alasan tertentu kah atau gimana tuh? Kemarin kan banyak yang wah gila bisa ya masih kuliah semester 7 udah bisa ke tanah suci, kuliahnya jalan, dia bisa ke tanah suci yang mungkin impiannya orang yang sudah tua pun belum tentu ke sana. Nah itu coba dong. Saya ini juga belum ke tanah suci soalnya. Apa ini Pak? Apa yang bisa menginspirasi teman-teman buat penutup. Jadi emang ini saya cerita di sini mungkin kayak cerita kayak senang-senangnya aja ya. Padahal pedihnya banyak banget gitu. Okay. Ya pastinya kalau misalnya katanya ya pengusaha itu kan backingannya Allah gitu. Mantap. Berat ini, berat. Jadi memang ya pasti ada masanya kayak omset naik, omset turun, banyak turunnya, banyak sedihnya juga. Tapi di situ kayak waktu itu pas lagi turun banget, saya itu bilang ya udah kalau misalnya yang turun, yang udah pergi, saya bilang ya udah deh. Nah tapi aku minta hadiah nih sama Allah, aku pengen ke tanah suci tahun ini ya Allah, alhamdulillahnya kewujud. Dan itu ya perjalanannya sangat-sangat ajaib sekali. Ajaib nih, boleh diceritakan keajaibannya. Jadi saya dulu itu ini pas Januari ya. Uang saya itu kebetulan udah habis buat bayar kuliah semua karena bisnis lagi turun banget. Jadi udah habis buat bayar kuliah juga. Habis itu ini waktu itu pas tahun baru gitu kan. Tahun baru. Biasanya kan resolusi. Resolusi tahun baru. Nah, saya bilang sama mentor saya, kayak aku tahun ini mau umrah deh gitu. Sambil ketawa-ketawa gitu ya. Padahal duit nggak ada. Iya gitu. Padahal udah habis buat bayar kuliah waktu itu. Nah, alhamdulillahnya ternyata perkataan adalah doa. Perkataan adalah doa. Iya, jadi bulan Februari saya itu mulai buat project baru konten di TikTok gitu. Saya konsisten banget tuh Pak Zainal. Saya itu yang ngasih tahu ini Pak Wim, salah satu mentor saya ya. Tuh nih kamu nyoba nih konten di TikTok. Jadi saya pertama di grupnya Pak Wim yang mulai nekunin itu banget. Iya. Sehari 6 konsisten beberapa akun gitu. Maksudnya 6 apa? 6 video. 6 video di beberapa akun. Berapa akun waktu itu? 2 sih. 2. Oke, berarti 3 gitu ya. 6. Buset, 12 berarti sehari. Iya, bener. Buset. Terus sampai waktu itu ya tadi akun saya naik sampai 10 juta views di posisi saya nggak prepare buat videonya, kayak nggak make up, terus bajunya pakai kaos yang kegedean. Langsung ngomong langsung aja ngomong apa aja deh. Itu tembus sampai 10 juta views dan di situ saya dapat omset kisaran 100 jutaan. Dan habis itu ya udah deh ya daftar umroh, akhirnya September berangkat umroh. Itu berarti tidak dalam waktu 1 tahun loh. Itu berapa bulan aja tuh hitungannya? Aslinya itu saya kan Februari. Jadi mungkin di bulan April pas ini ya Ramadan itu udah dapat 10 juta views dan dapat uang segitu. Tapi saya karena memang masih kuliah, masih magang juga, jadi waktu berangkat umrohnya itu pas bulan September. Oh, berarti sudah daftar dulu. Berarti ibaratnya kayak cuma 2 bulan nih bisa kumpul uang. Iya, saya juga nggak habis logika itu. Ajaib ya. Kumpul uang buat bayar kuliah, ya yang mikirnya waduh ini kayaknya nggak kuat nih bayar, malah bisa kebayar, terus plus lagi dapat uang buat daftar umroh, tapi karena ada magang segala macam tetap ya bagus nih, mendahulukan kuliahnya juga ya. Habis itu setelah udah selesai magang di bulan September berangkat umroh. Itu murni pakai uang dari hasil konten itu yang tadi 6 konten di 1 hari 1 akun, jalan 12 konten sehari. Luar biasa. Ini keren banget teman-teman ya, kita bisa contoh Mbak Sani ini ya. Nah, ini karena mungkin sudah beberapa menit kita ngobrol, ya ini juga teman-teman udah pada datang mau ngobrol-ngobrol juga sama Mbak Sani secara offline. Mungkin ini deh kata-kata terakhir seperti kemarin ya. Seperti kemarin kan kita bahas kayak ayo dong semangatin sebagai penutup ya, yang menginspirasi tapi tetap punya value, punya nilai. Tapi spesial dari kamu, jangan ngambil dari Google, internet, jangan ya, silakan. Nggak sempet Pak Zainal nyonteknya. Jadi saya itu kemarin tuh sempat baca-baca di Threads ya, kan Twitternya Instagram tuh. Ternyata banyak yang ini
banyak yang dia itu cerita kalau misalnya ternyata life after graduation itu wow seburuk itu, sesusah itu gitu. Jadi kalau misalnya dari saya mungkin buat maba, wah maba juga di sini, itu jangan cuma ngandelin cuma kuliah-kuliah aja. Kuliah aja oke, cari IPK yang bagus oke, tapi kita harus punya skill juga nih. Nah salah satunya menurut saya kita contoh bisnis atau jualan online itu juga nggak cuma skill kayak negosiasi, contoh public speaking, terus cara kita meyakinkan orang juga itu kan bakalan ngaruh juga ke contoh dunia kerja atau kalau misalnya kita besok buat nerusin usaha kita itu. Jadi jangan cuma ngantongin IPK aja. Mantep. Boleh nyari nilai tinggi ya, tapi juga harus punya skill yang tinggi. Iya. Wah keren banget penutup dari Mbak Sani. Mungkin pembicaraan kita yang singkat hanya seperti itu karena udah ditunggu sama teman yang lain. Semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum. Sukses. Waalaikumsalam.